Oke, sangat bersyukur karena kita dapat terus belajar untuk topik yang seterusnya pada hari ini. Oke, perkenalkan dahulu. Oke, nama saya Eliska. Oke, saya berasal dari Kudat Sabah dan berbangsa Rungus. Siapa dari Sabah sini? Oke, ya. Oke, so hari ini kita akan terus kepada pembelajaran kita. Oke, hari ini kita sama-sama belajar topik pelajaran kelima yaitu kuasa doa. Semua katakan kuasa doa. Ya, katakan kepada kiri kanan kamu ada berdoa ke hari ini. Saya yakin percaya setiap kita ada sudah berdoa lah kan. Oke, so sebelum saya masuk lebih dalam kepada topik kuasa doa, pada minggu-minggu yang lepas kita semua sudah mempelajari tentang 4 pembelajaran, yaitu yang pertama adalah kuasa perubahan. Oke, kuasa perubahan di mana ada 2 perkara yang harus diubah yaitu paradigma dan sikap kita. Betul? Oke, and then selepas itu juga kita ada sudah belajar hidup yang diubah. Amin. Ya, ya, hidup yang diubah dan selepas kita belajar hidup yang diubah kita menjadi ciptaan baru. Siapa ciptaan baru di sini? Ya, saya katakan saya. Ya, saya ciptaan baru. Dan minggu lepas kita sudah belajar tentang ya ciptaan baru dan selepas itu kita belajar tentang tujuan hidup. Dan saya yakin percaya selepas kita menjadi ciptaan baru dan kita mengenal siapa itu Allah dan kita mengenal diri kita, identiti kita dan kita akan tahu tujuan hidup kita, apa tujuan hidup kita. Dan pada hari ini kita akan saya mengajak kita untuk terus memberi fokus kita dalam pembelajaran kita mengenai kuasa doa. Oke, dan topik kuasa doa ini, pelajaran kuasa doa ini adalah upper room experience ataupun pengalaman bilik atas, yaitu berbicara tentang hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Oke, semua katakan hubungan. Ya, hubungan. Nah, dalam perjanjian baru, hubungan orang percaya dengan Roh Kudus dia berada di atas, di ruang atas. Nah, dari segi rohani perang sedang berlaku. Seming kita tidak lihat peperangan sedang berlaku. So kita akan masuk di dalam upper room experience ataupun pengalaman yang lebih dalam hubungan di dalam doa kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. So dia ada 2 connection di sana. Dia ada 2 hubungan antara kita dengan Tuhan. Amen. Saya ingin membacakan di dalam Galatia 5:16-17. Tetapi aku berkata, hiduplah menurut roh, maka kamu tidak akan melakukan keinginan daging. Sebab daging melawan keinginan roh dan roh melawan daging. Karena mereka ini bertentangan satu sama lain. Supaya kamu tidak boleh melakukan perkara yang kamu kehendaki. Nah, kita belajar bagaimana berjalan dengan roh di dalam ruang atas, di mana roh Tuhan berada, di mana ada kebebasan untuk kita berdoa. Selepas kita mengenal, percaya kepada Tuhan, kita diberikan hak untuk meminta ataupun memohon kepada Tuhan. Amen. Dalam apapun segi permintaan kita di dalam doa kita. Doa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada amin? Apabila saya membaca perkataan ataupun ayat ini, saya teringat tentang peristiwa, peristiwa di usia saya 15 tahun ataupun 16 tahun pada ketika itu. Sekarang masih muda lagi lah. So di usia 15 tahun tuh saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya pada mulanya saya memang Kristen, tapi Kristen yang pada namanya sajalah, pada nama dia saja. And then hubungan saya dengan Tuhan itu tidak ada. Tetapi di usia 15 tahun itu apabila saya melihat orang-orang yang menangis di jemaat Tuhan dan saya juga ingin mau mengenal siapa itu Yesus. Dan di situ saya mengambil keputusan untuk menerima dia. Dan dalam perjalanan proses saya untuk mendekat dan mengenal Yesus dalam kehidupan saya, dalam usia yang muda tuh,
ada sesuatu yang terjadi. Saya bersyukur juga waktu itu ada Bapak Rohani, Bapak Rohani yang selalu membimbing saya dan mengajar saya bagaimana untuk berdoa. Sebenarnya berdoa ini dari hati kita. Oke, berdoa ini dari hati kita, uh, apa yang menjadi beban, uh, yang Tuhan ingin kita doakan, itu yang harus kita doakan. Tetapi pada waktu itu saya sangat macam apa? Saya punya pikiran itu sangat cetek, macam sangat cetek, and then saya sentiasa katakan saya tidak pernah berdoa dan saya tidak punya keyakinan untuk berdoa. Dan Bapak rohani saya mengajar saya bagaimana untuk berdoa, mengajar saya bagaimana untuk menyembah Tuhan, dan sejalan dengan itu ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga saya. Keluarga saya mengalami masalah keluarga ini, yaitu kedua ibu bapak saya, mereka dalam proses berpisah ataupun bercerai. Dan waktu itu saya sangat, bukan saya saja, tetapi keluarga saya yang lain, adik-beradik saya mengalami kehancuran, mengalami kemarahan, kesakitan, kecewa dengan masalah yang terjadi dalam keluarga saya. Nah, sehubungan dengan itu, dalam proses saya mendekat kepada Tuhan, pada waktu itu saya tinggal di asrama. Dan sangat menyakitkan bahwa saya tinggal di asrama dan tidak boleh melakukan apa-apa. Dan apabila saya teringat lagi, saya punya ibu, dia mengalami tekanan hidup dan kemurungan. And then dia ada satu ketika dia jatuh pingsan, kepala dia terhentak dengan benda keras, and then dia ada lupa ingatan sedikit. Dia lupa ingatan dan stay di hospital waktu itu. And then saya sangat hancur, kondisi hati saya tidak baik waktu itu. And then ada satu suara berbicara waktu itu, saya duduk di tepi katil, and then ada suara berbicara doa. Dan saya yakin waktu itu suara itu dari Tuhan, doa. Tapi bagaimana saya berdoa, sebab waktu itu saya masih macam berdoa pun macam ya masih belajar berdoa. Tetapi saya mentaati suara Tuhan, yaitu doa. Dan Roh Kudus mengajar saya berdoa, dan saya mengambil keputusan untuk berpuasa seminggu dan berdoa khusus bagi ibu dan bapak saya saja. Saya dalam proses saya berpuasa dan berdoa itu, saya menengking, saya mematahkan segala roh-roh perpisahan, roh-roh perceraian, roh-roh yang menghancurkan keluarga. Dan di waktu dalam proses saya berdoa dan berpuasa itu memang hancur hati saya. Tapi apa yang saya ingat, Tuhan itu mendengar setiap doa yang lahir dari hati yang hancur, yang remuk. Oke. Doa itu sangat berkuasa di waktu kita mengalami di suatu kondisi ataupun ruang yang sangat rendah, yang hancur, berada di lembah yang sangat mungkin tidak pengharapan bagi kita. Tapi saya sangat puji Tuhan, dalam beberapa bulan itu Tuhan mendengar doa saya. Tuhan mendengar doa saya, perceraian tidak terjadi, dan ibu saya yang lupa ingatan, dia semakin pulih dan ingat kembali. Dan apa yang saya doakan, apa yang saya doakan dalam beberapa minggu tersebut, dan Tuhan menjawab doa saya dalam beberapa bulan, itu sangat sakit bagi saya. Sebab saya mau, Tuhan, bila kamu dengar doa saya, semua doa saya terjadi juga hari ini. Tapi dalam beberapa bulan. So, kamu imagine waktu itu saya macam ada exam, tapi saya tidak sangat fokus. Ya, tetapi karena Tuhan itu mendengar doa kita sampai sekarang. Sesuai dengan kehendak, sesuai dengan iman. Kalau itu bersesuaian dengan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Dalam doa mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sehingga pada hari ini, puji Tuhan, syukur, keluarga saya, hubungan ibu bapak saya sehat dan baik. Yaitu karena doa. Ya, so doa adalah sangat penting. Katakan kepada rakan Anda, doa sangat penting, berkuasa. Ya, jangan perlekehkan ataupun jangan doa ini macam rutin harian saja, bangun pagi berdoa. Oh, saya sudah berdoa hari ini, so kamu macam tenang saja. Tapi doa sangat penting,
Oke, jangan saja waktu kamu mengalami di waktu yang sangat rendah baru kamu ingat Tuhan. Tetapi doa harus selalu, always, selalu. Oke, oke. So, salib membolehkan setiap orang yang menerima Yesus dijadikan anak Allah. Setiap anak diberi hak untuk memohon apa saja dari bapaknya. Nah, ini sangat macam dengan kesaksian saya tadi, selepas saya menerima Tuhan, ini yang saya terima. Oh, saya tahu saya anak Tuhan. And then saya ada hak dan saya memohon kepada Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12, mari kita baca bersama. Namun demikian, dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya. Amen. So di sini setiap anak Allah diberi hak untuk memohon. Kita diberi hak untuk memohon. Apa doa yang Tuhan akan kabulkan? Kita tanya-tanyakan apa yang harus saya doakan? Dan apa yang harus di mana saya harus berdoa? Saya yakin percaya setiap kita di sini kita ada pengalaman tersendiri bersama dengan Tuhan di dalam doa. Amen. Ya. So, namun bagaimana kalau doa kita tidak dijawab? Bagaimana? Saya yakin percaya kita akan mengalami. Saya sendiri mengalami semalas berdoa lah. Sebab Tuhan itu tidak jawab doa. Oke, saya kadang-kadang ada merasa macam saya ambil waktu banyak masa untuk berdoa tetapi Tuhan tidak jawab. So, maksudnya doa yang kamu doakan itu tidak bersesuaian dengan apa yang Tuhan maukan. Karena mungkin itu adalah keinginan kamu sendiri. Kalau ada doa yang Tuhan jawab pada hari itu ataupun beberapa minggu atau beberapa bulan, itu adalah sesuai dengan kehendaknya dan sesuai tepat pada waktunya. Dan di situ menguji kesabaran kita, keimanan kita. Amen. Ya, so sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita jangan mudah putus asa. Katakan kiri kanan, jangan mudah putus asa. Amin. Oke, so kita akan teruskan di sini. Kita akan sama-sama belajar kunci doa yang berkuasa dan efektif. Are you ready? Katakan kiri kanan. Are you ready? Andakah Anda bersedia? Amen. So, saya ingin bacakan ini terlebih dahulu dalam Yakobus 5 ayat 16. Oleh itu hendaklah kamu saling mengakui dosa serta mendoakan satu sama lain supaya kamu disembuhkan. Dua orang yang benar mempunyai kuasa yang hebat. Ada amin? Amen. So, kunci doa yang berkuasa yang pertama, yang efektif adalah ketaatan. Semua katakan ketaatan. Oke, ketaatan kita lihat, kita rujuk dalam Amsal 13 ayat 13. Mari kita semua baca dengan suara kedengaran 1, 2, 3. Sesiapa yang tetapi orang yang amen. So, di dalam ketaatan ini, ketaatan kepada firman Tuhan adalah kunci. Kunci keberhasilan doa dijawab ataupun doa berkuasa ataupun Tuhan bekerja. Oke, ketaatan kepada firman Tuhan adalah kunci keberhasilan untuk masuk dalam pekerjaan kuasa Allah dan mukjizat yang luar biasa akan terjadi. Oke, di sini katakan ketaatan menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan merupakan syarat penting untuk doa yang efektif. Ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah sangat-sangat penting. Mau dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari, apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus taati. Kalau kita tidak mentaati Tuhan, itu akan membuatkan doa kita tidak terjawab ataupun mengambil waktu ataupun mungkin langsung tidak dijawab. Amen. So kita harus belajar bersama-sama untuk mentaati firman Tuhan. Amin. Oke, yang kedua, kunci doa yang berkuasa, yang kedua adalah kebenaran. Katakan kiri kanan, kebenaran. Oke, so kebenaran kita boleh
rujuk di dalam Yohanes 8 ayat 32. Mari kita baca bersama. 1, 2, baca. Maka dan kebenaran akan. Amin. So hidup benar ini berarti tidak berkompromi dengan dosa. Oke. Dan kunci utama agar doa kita beroleh jawaban dari Tuhan adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak berkompromi dengan dosa. Kalau kamu ada melakukan dosa, kita harus ada sikap untuk bertobat di hadapan Tuhan. Pertobatan itu harus terjadi setiap masa ataupun setiap hari. Amin. Karena kita tidak sadar, kadang-kadang kita melakukan dosa, mungkin dalam penglihatan kita, pendengaran hati kita, ada dosa-dosa yang kita tidak sadar. So pertobatan ini harus selalu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau doa yang tidak didengar ini adalah mungkin dari kehidupan kita yang tidak benar juga. Doa yang kita doakan selama ini mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam keluarga kita, di dalam perhubungan kita. Kalau ada sikap, ada kehidupan kita yang tersembunyi, yang tidak diakui di hadapan Tuhan, yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu akan membuatkan setiap doa-doa kita akan dia akan tertimbun, sehingga akan tidak ada terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya tidak ada berkat yang mengalir di dalam hidup kita. Amin. So kalau kita mau melihat berkat mengalir di dalam kehidupan kita yang berlipat kali ganda, Tuhan menjawab doa kita, mari kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran. No, tidak, kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Amin. Jadi di sini katakan Tuhan Allah mendengar doa orang yang tetap benar. Semua katakan tetap benar. Semin tetap benar ini tidak ada yang termiring sedikit ataupun kalau kamu tersimpang sedikit, kamu cepat-cepat bangkit sedar. Oke? Dan ia memberkati kebenaran tanpa kompromi dengan cara-cara yang menakjubkan. Oke, katakan kepada diri kamu, no kompromi. Ya, tidak ada kompromi di dalam hidup kita. Oke, seterusnya. Ini adalah cerita tentang Elia. Oke, saya mau ingin membacakan ini dalam 1 Raja-Raja 18, 36 hingga 39. Ketika tiba waktu mempersembahkan persembahan petang, majulah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah pada hari ini mereka tahu bahwa Engkaulah Allah di Israel, bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa aku melakukan segala hal ini berdasarkan firman-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya umat ini tahu bahwa Engkau, ya Tuhan, sememangnya Allah, dan bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kembali. Maka turunlah api, Tuhan melahap korban bakaran, kayu api, batu-batu, dan debu tanah, serta menjilat air yang ada di dalam parit itu. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, sujudlah mereka lalu berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Amen. So ini adalah pada zaman Elia. Pertobatan orang-orang Israel terjadi ketika melihat api. Kita melihat api di dalam gambar tersebut. Melihat api, Tuhan turun. Nah, Elia berdoa kepada Tuhan pada ketika itu. Karena pada ketika itu Israel sangat hidup di dalam penuh dosa waktu itu. And then Elia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Dan kemudian terjadilah pertobatan di luar di dalam gambar ini. Terjadinya Tuhan menurunkan api dan setiap yang melihat pada waktu itu mereka sangat terkagum dan mereka bertobat dengan luar biasa pada waktu itu. Dan semua umat yang melihat
kejadian tersebut mereka memohon pengampunan dan bertobat kepada Tuhan. Nah, ini adalah doa yang dijawab. Elia berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan mukjizat dan menyatakan kebesarannya di tengah-tengah umat yang sedang melihat. Nah, ini juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, mengamalkan doa itu sebagai doa ataupun nafas kita, Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Jangan hanya jadikan doa itu sebagai rutin seharian, ataupun ya seperti biasa, Tuhan, amin. Tidak, oke? Tetapi jadikan doa itu sebagai nafas hidup kita, bangun dari pagi, berdoa, dan kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. So, cerita ini sangat-sangat memberkati saya secara pribadi. Karena Tuhan itu, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa bukan hanya pada waktu Elia saja, tetapi sampai pada hari ini. Kalau Anda percaya, katakan amin. Amin. Oke, so kita teruskan. Kunci doa yang berkuasa dan efektif. Yang ketiga adalah ketekunan. Oke, yang didasari di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3, go. Berdoalah sepanjang. Ya, so katakan kiri kanan. Berdoalah sepanjang masa. Amin. So, mari saya mengajak kita, saya dan Anda semua yang sedang menonton secara di dalam Zoom juga, mari berdoa sepanjang masa. Oke? Kalau kamu dengar boleh thumbs up. Gitu. Oke, so ketekunan adalah salah satu kunci dalam doa. Oke, pada waktu kita berdoa, ada kalanya Tuhan ingin melihat ketekunan kita di dalam berdoa. Ada waktunya Tuhan melihat ketekunan di dalam kita berdoa. Serahkan semua masalah kita kepada Tuhan hari ini di dalam doamu. Berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Amen. Waktu kamu gembira, waktu kamu bersukacita, berdoa. Waktu kamu sedih, waktu kamu mengalami masalah, berdoa. Setiap waktu. Oke, di sini katakan, berdoalah dengan tekun di bawah pimpinan dan arahan Roh Kudus. Dan jangan putus asa sampai mendapat jawaban. Kalau ada doa-doa kamu yang belum lagi dijawab, macam saya ada doa yang saya belum dijawab lagi. So, saya tidak henti-henti mendoakan sampai saya dapat. Oke, so mari saya mengajak kita semua untuk terus berdoa, apapun bahan doa Anda, baik itu dalam keuangan kamu, dalam pembelajaran kamu, dalam pelayanan, dalam perhubungan. Mari terus berdoa, doakan supaya ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, Tuhan membuka pintu bagi kamu. Amen. So, ya. Saya tekankan di sini, jangan pernah berputus asa di dalam doa kita. Oke, seterusnya, ini masih lagi cerita tentang si Nabi Elia. Oke, so saya akan terus baca di sini. Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu membengkok ke tanah dengan mukanya di antara kedua-dua lututnya. Katanya kepada pelayannya, naiklah ke atas, pandang ke arah laut. Pelayan itu naik, melayangkan matanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Elia berkata, naiklah lagi sampai 7 kali. Pada kali ke-7 pelayan itu berkata, ada awan kecil sebesar telapak tangan muncul dari laut. Kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah ratamu dan turunlah, supaya engkau tidak tertahan oleh hujan. Seketika saja langit menjadi gelap oleh awan dan angin, lalu turunlah hujan lebat. So ini juga adalah didasarkan doa. Oke, didasarkan doa di mana Elia adalah seorang manusia seperti kita, adalah manusia biasa sahaja. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi.
selama 3 tahun 6 bulan pada waktu itu. Lalu si Elia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan. Dia berdoa, Tuhan, waktu ini kamu turunkan hujan. Dan waktu itu Tuhan menurunkan hujan dengan luar biasa dan semua tanah-tanah menjadi subur dan pohon-pohon mengeluarkan buah yang subur. Nah, ini adalah contoh di mana kita melihat cerita Elia yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, dan ini adalah mukjizat yang kedua yang dia lakukan. Oke, pada waktu itu sangat luar biasa. Mampukah kita berdoa seperti dia? Tuhan, hari ini kami berdoa tidak hujan. Kamu pulang nanti tidak hujan tuh. Oke, so iman seperti Elia. Kita mau mencari iman seperti Elia. Oke, mari kita katakan kiri kanan, mari kita mencari iman seperti Elia. Amen. Oke, seterusnya kita teruskan kunci doa yang berkuasa dan efektif, pengampunan. Katakan kiri kanan, pengampunan. Ya, so ini didasari di dalam Markus 11 ayat 23, 25. Setiap kali kamu berdoa, jika ada sesiapa yang bersalah terhadapmu, ampunilah dia. Ampunilah dia. Supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Kunci doa yang berkuasa dan efektif adalah pengampunan. Pengampunan itu harus ada di dalam setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kamu bersalah kepada orang pada hari ini, selepas ini message dia, telepon dia, saya minta maaf kalau ada. Tapi saya yakin percaya di sini tidak ada. Amin. Ya. So kita ada sikap yang humble, yang rendah diri, rendah hati untuk suka meminta maaf dan memaafkan orang. Nah, itu yang Tuhan mau bagi kita. Oke, kalau kita mau melihat doa kita yang Tuhan menjawab doa kita, kita praktikkan ini dalam kehidupan kita. Dan ini juga pengampunan ini terjadi di dalam keluarga saya. Oke, pada waktu itu saya sangat ada sikap benci saya dengan bapak saya sendiri. Sebenarnya saya sangat jealous orang-orang yang mempunyai bapak yang sangat menyayangi anak-anak dia waktu itu. And then saya selalu komplain, and then saya selalu merungut, Tuhan, alangkah baiknya kalau saya ada bapak yang macam inilah adalah saya pen. Sebab selama itu kan saya tidak merasakan kasih seorang bapak. Ya, dan selepas itu saya mengambil keputusan untuk mengampuni bapak saya dan menerima bapak saya dengan seadanya, dan saya yakin percaya kenapa hanya saya seorang saja yang mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam keluarga saya menjadi cahaya dan menjadi garam di tengah-tengah keluarga saya. Dan di situ saya menunjukkan pengampunan dan kasih saya kepada bapak saya. Dan bapak saya pada mulanya tidak pernah peluk saya lah, kasih seorang bapak kan. So saya mempraktikkan itu. Mula-mula saya peluk dia di bagian bahu. Dan lama-lama dia macam tegang dia. Oke. And then slow saya menunjukkan teladan yang baik kepada family saya. And then lama-lama tahun demi tahun itu menjadi macam normal. Oke, kalau saya peluk bapak dia pun peluk saya. And then kalau dalam family saya, kalau bersalam tuh kan kamu rasa pelik. Salam macam ni. Kalau mau pergi jalan. Itu tidak pernah dalam keluarga saya. Macam hubungan dalam keluarga saya itu sangat jarang. And then itulah saya sangat puji Tuhan karena pekerjaan Tuhan dalam keluarga saya. Dan Tuhan memakai, bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan yang telah menaruhkan saya dalam keluarga saya untuk menjadi terang dan mengubah keluarga saya. Amen. So pengampunan itu sangat berkuasa. Kamu mengampuni diri kamu dahulu, kamu mengampuni orang-orang yang terdekat dengan kamu, keluarga kamu, ibu bapak kamu, adik-beradik kamu, dan orang-orang yang kamu kasihi. Pengampunan itu harus selalu terjadi di dalam perhubungan setiap kita lah. Oke? Amin? Ya. So
di sini katakan pengampunan adalah bentuk kasih yang tertinggi, dan menurut Markus 11:25 ini adalah pensyarat bagi Tuhan Allah untuk mendengar doa-doa kita. Katakan amin. Ya, so pengampunan adalah sangat-sangat penting. Walaupun mungkin kamu tidak melakukan apa kesalahan, tapi orang yang di sebelah kamu ada tersentuh sedikit. Saya minta maaf. Dan kamu akan melahirkan rasa macam rasa apa? Kalau kamu memberikan perkataan saya minta maaf kalau saya ada bersalah, ini kamu rasa macam lega, betul? Kamu rasa lega dan roh di dalam hati kamu tuh mungkin waktu itu macam kemek dia miring-miring sedikit kan, and then dia akan kembali membentuk hati yang sempurna. Kamu mau melihat bentuk hati yang sempurna? Kamu mau melihat? Kejarlah kasih Tuhan. Amen. Oke. Oke, seterusnya kunci doa yang berkuasa, pengharapan. Semua katakan pengharapan. Oke, pengharapan adalah dinamik rohani yang penuh kuasa. Ini didasari di dalam Yesaya 40 ayat 31. Mungkin di dalam buku kamu ada mungkin kesalahan petikan ayat firman, kamu boleh cek di sana. Oke. Oke, di sini dalam buku kamu Yesaya 40:30. Oke, kamu tukar ayat 31. Dan poin yang bagian kebenaran Yohanes 8 ayat 32. Sila betulkan. Oke, saya bacakan di sini. Tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung raja wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi penat. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Nah, ini burung apa nih? Burung raja wali. Kalau kamu tidak tahu burung ini, Oke, ini adalah burung raja wali yang boleh terbang tinggi. Oke. Oke, Tuhan Allah senang menjawab doa yang penuh dengan harapan. So, kalau ada waktunya kamu menjadi burung yang sangat kecil, kamu tidak salah kamu meletakkan impian kamu untuk menjadi seperti burung raja wali. Siapa yang mau terbang seperti burung raja wali di sini? Saya mau terbang seperti burung raja wali. Saya tidak mau yang terbang yang rendah-rendah saja, lepas itu kamu jatuh. Saya tidak mau seperti itu, tapi saya mau terbang seperti burung raja wali yang boleh melihat keindahan ciptaan Tuhan dari keatasan ataupun dari ketinggian. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan apapun yang kamu alami, oke, kamu akan menjadi seperti burung raja wali. Burung raja wali ini adalah dia suka memakan daging-daging yang sangat segar, dan raja wali ini dia ada ketangkasan ataupun dia sangat macam pandangan yang sangat tajam. So di situ saya mau memiliki ketajaman dalam pikiran kita, telinga kita, hati kita, ketajaman untuk mendengar suara Tuhan di dalam doa kita, ketajaman untuk melihat seperti mana Tuhan melihat. Nah, itu yang saya rindukan dan saya yakin percaya kita semua ada kerinduan seperti itu. Amin. Oke. Nah, ini masih cerita tentang Elia. Oke. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, karena sudah terdengar bunyi deru hujan." Elia naik ke puncak gunung Karmel lalu membengkok ke tanah dengan mukanya di antara kedua-dua lututnya. Pada kali ketujuh pelayan itu berkata, "Ada awan kecil sebesar telapak tangan muncul dari laut." Kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah ratamu dan turunlah supaya engkau tidak tertahan oleh hujan." Seketika sahaja langit menjadi gelap oleh awan angin lalu turunlah hujan. So kenapa cerita ini diulang sekali lagi? Di sini kita mau melihat kesungguhan Elia berdoa.
kesungguhan dia melihat pekerjaan Tuhan terjadi. Dia tidak pernah berhenti berdoa sehingga dia melihat Tuhan bekerja di depan mata dia, di depan mata setiap umat yang melihat. Nah, kita melihat kesungguhan Elia berdoa dan meletakkan pengharapan yang sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan pasti menurunkan hujan. Nah, ini adalah yang terakhir. Semua katakan yang terakhir. Oke, so kunci doa kita akan dijawab ataupun berkuasa adalah berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh ini adalah doa yang dipimpin oleh roh Allah dan bukan dikuasai oleh akal manusia. Dalam didasari di dalam firman Yudas 1 ayat 20, tetapi kamu saudara-saudaraku yang dikasihi, teruskanlah usaha membina hidup yang berasaskan iman yang paling murni. Berdoalah dengan bimbingan Roh Kudus. Semua katakan bimbingan Roh Kudus. Amen. Oke, berdoa dalam roh itu berdoa sesuai dengan pimpinan roh. Itu berarti berdoa untuk hal-hal yang roh mau kita doakan. Oke, di dalam saya ingin bacakan di sini dalam Roma 8 ayat 26 yang memberitahu kepada kita semua, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ada di antara kita tidak tahu berdoa. Kadang-kadang kan, saya tidak tahu apa mau doa hari ini. So, Roh Kudus yang akan membimbing kamu. Nah, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, di sini saya mengajak kita untuk melihat ini. Apakah itu bahasa roh? Oke. Apakah itu bahasa roh? So, ini adalah satu karunia. Oke, satu karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oke, pertama kalau kita di sini ayat yang dia dasarkan di sini adalah diambil dari 1 Korintus 14 dari ayat 1 sampai 40. So kalau kamu rajin balik rumah kamu baca ayat firman ini. Amen. Dan sebelum saya masuk di dalam ayat tersebut, sebelum ayat ini dalam 1 Korintus 12 ada menyatakan di sini, katakan pertama kalau kita ada masa, saya mau kita baca ya, mentor saya, kamu boleh ingatkan kamu punya menti, boleh? Ya. So di sini ada di dalam 1 Korintus 12 ini dia ada katakan, dia ada daftarkan di sini, kita boleh di sini katakan kepada yang seorang lah memberikan karunia untuk berkata-kata dan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. So bahasa roh adalah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berbicara di dalam bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Dan ada orang-orang yang diberikan karunia untuk menafsir. Nah, bahasa roh ini adalah bahasa surgawi yang kita mungkin ada waktunya kita tidak tahu berdoa dan roh ini akan memimpin kita. Amen. Roh itu akan memimpin kita. Nah, saya kaitkan dengan poin yang tadi nih, berdoa dalam roh. So, kalau kita ada karunia itu, gunakan karunia itu. Waktu kita mau berdoa, tidak tahu mau berdoa, berdoalah di dalam bahasa roh dan Tuhan akan memimpin kita. Bahasa yang kita tidak mengerti, but percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengertian di dalam hatimu. Amen. Ya. So apabila seseorang bertutur dalam lidah, dia bukanlah bercakap kepada sesiapa manusia tetapi kepada Allah. Dia bertutur tentang hal-hal rahasia dengan roh. Kalaulah aku berdoa dalam lidah, maka hanya rohku yang berdoa, sedangkan akalku tidak menghasilkan apa-apa. Oleh itu, apa yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan rohku dan akalku juga. Aku akan menyanyi dengan rohku dan akalku juga. Ya, so saya memberikan saranan kepada kita semua untuk meminta kepada Tuhan
kasih karunia bahasa roh ini. Amin. Oke, ini sebagai kesimpulan. Oke, dalam Matius 21 ayat 22, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan iman akan kamu terima. So, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kamu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah diberikan hak, yaitu meminta, memohon. Ada di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka Tuhan akan berikan. Ketuklah, maka Tuhan akan membuka. Nah, di sini saya mau memperlihatkan kita satu video. Oke, saya mau memperlihatkan kita satu video. Video ini dia berkisarkan tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh pakar. Oke, untuk menunjukkan adanya hubungan kondisi darah manusia dengan kondisi di saat normal, sedih, gembira, jatuh cinta, dan berdoa. Dan saya mau kita semua melihat video ini. Oke, karena video ini sangat-sangat bagi saya macam membuka mata saya. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, ada sesuatu yang sangat powerful di dalam tubuh badan kita, darah kita sendiri. Boleh mainkan video? Oke. Tahukah Anda bahwa rata-rata orang dewasa memiliki sekitar 5 liter darah yang mengalir di dalam tubuhnya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Darah juga berfungsi untuk membuang limbah berbahaya melalui ginjal, serta mengambil karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Tanpa darah yang mengalir di dalam jaringan tubuh manusia akan berhenti bekerja. Sebuah penelitian telah dilakukan oleh seorang pakar EFT untuk menunjukkan adanya hubungan antara kondisi darah manusia dengan kondisi emosinya di saat normal, sedih, gembira, jatuh cinta, dan berdoa. Berikut ini adalah kondisi darah seorang pasien yang bernama Rebecca saat emosinya sedang sedih. Sel darah bergerak cepat dan berbentuk air mata. Saat emosinya sedang takut, sel darah bergerak tidak beraturan dan berjauhan satu dengan yang lain dengan sangat cepat. Saat emosinya sedang jatuh cinta, sel darah bergerak perlahan dan cenderung berkumpul. Saat contoh sel darah Rebecca diambil dan dilihat di bawah mikroskop setelah berdoa dan merasakan dekatnya hubungannya dengan Tuhan, semua yang hadir di laboratorium tersebut seketika menjadi terdiam dan terpana karena melihat kondisi darah yang sama sekali berbeda. Saat emosinya sedang berdoa, cairan sel darah sangat cerah, gerakannya sangat tenang, seakan bergerak dengan penuh kedamaian. Dan muncul banyak unsur yang berkilauan dan bercahaya, serta berdenyut seperti denyutan jantung mini. Sangat luar biasa, bukan? Darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib memberikan penebusan total bagi Anda. Kuasa darah Yesus tidak hanya dapat menyentuh setiap inci tubuh kita, bahkan hingga kepada jiwa kita melalui emosi yang bekerja di dalam kita. Wah, luar biasa bukan? Waktu dia berdoa tadi, sel di dalam darahnya kelihatan, berkilauan, berkilauan dan pergerakan yang sangat menyenangkan. Dan di situ menggambarkan bahwa waktu kita berdoa di dalam sel darah kita, di dalam tubuh kita ada sesuatu yang terjadi. So di sini saya tekankan lagi, doa itu berkuasa.
doa itu berkuasa. Even Tuhan Yesus sendiri mati bagi kita, darahnya tercurah bagi kita. So, mari kita terus tanamkan dalam hati kita untuk terus mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan setiap hari. Amen. Ya, karena itu juga akan mengawal kondisi darah di dalam tubuh kita untuk menjadi sehat. Dan mari kita masuk di dalam perbincangan. Nah, ini adalah ayat hafalan untuk minggu depan. Yakobus 5 ayat 16. Oke, ini adalah perbincangan dalam kumpulan. Kongsikan kehidupan doa Anda. Berapa kali kamu berdoa? Anda berdoa dalam sehari atau pengalaman ketika Allah menjawab doa Anda. So, mari kita berdoa dengan singkat sebelum kita masuk dalam perbincangan. Tuhan, pada saat ini Bapak, kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kami bersyukur untuk pembelajaran yang kami telah dengar, yaitu kuasa doa. Dan kami berdoa akhirnya Tuhan, sikap doa ini Tuhan akan menjadi nafas kami ya Tuhan, menjadi senjata kami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau berkati setiap anak-Mu yang akan berbincang Tuhan dalam kumpulan mereka Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap bibir, setiap yang apa yang mereka akan kongsikan Tuhan. Engkau yang akan bekerja Tuhan lewat kesaksian kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan waktu ini Tuhan, dan kami mau belajar meresponi firman Engkau ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua katakan amin.